kita bahas satu berita yang menarik ya, yaitu MK pastikan Paman tidak menjadi hakim di sengketa Pilpres 2024. Nah, ini berita gembira ya bagi 01 dan 03 karena dengan demikian peluang untuk menang jadi lebih besar. Karena kalau ada Paman Usman, ya Paman sudah pasti akan membela keponakannya. Tidak mungkin akan bersikap objektif. Itulah sebabnya hakim dilarang menyidangkan sengketa yang dia punya kepentingan ya, punya apa istilahnya, punya konflik of interest ya. Makanya Paman tidak boleh. Karena Paman tidak boleh, maka ya tentu saja sidangnya mudah-mudahan akan jauh lebih fair ya. Kita tahu bahwa kubu 01 dan kubu 03 sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya, yaitu sidang yang akan dimulai tanggal 27 Maret nanti atau hari Rabu sidang pertamanya, dan sidang terakhirnya itu tanggal 22 April yaitu sidang pembacaan putusan. Karena menurut kalender itu 14 hari kerja ya. Jadi 14 hari kerja sudah harus diputuskan sidang ini. Kenapa kemudian Paman Usman menjadi berita gembira? Karena berarti kalau kita mau lihat dari putusan 90 yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden, maka 8 hakim yang tertinggal itu adalah 3 yang menolak permohonan, 3 lagi yang mengabulkan permohonan Gibran, dan 2 lagi hakim baru. 2 hakim yang masing-masing 1 penolak Gibran itu pensiun, demikian juga yang pro Gibran pensiun. Jadi sekarang posisinya 3-3. Jadi sekadar reminder ya, 3 hakim yang ada yang menolak Gibran itu adalah bukan menolak Gibran sesungguhnya, yang tidak mengabulkan sengketa hasil, yang tidak mengabulkan putusan 90 ya, di mana pemohonnya Almas Sakib Biru. Almas Sakib Biru ini yang kemudian memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon, yaitu 1 Soehartoyo. Soehartoyo sekarang bahkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi setelah Paman Usman dilengserkan. Itu 1. Yang kedua, Saldi Isra. Saldi Isra menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi setelah Paman Usman dilengserkan. Tapi enggak ding, sebelumnya memang wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ketiga, mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan pernah juga menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Jadi 3 orang ini kelas berat sebenarnya. Jadi kelas berat dan menjadi ketua panel untuk sengketa pemilu legislatif. Panel 1 tentu Soehartoyo sebagai ketua MK, panel 2 Saldi Isra sebagai wakil ketua MK, panel 3 Arief Hidayat sebagai hakim senior ya. Nah, sementara 3 hakim lainnya plus 2 yang baru ya terdistribusi ke 3 panel hakim itu masing-masing 3. Tapi jangan lupa Paman Usman tidak akan bisa terlibat kalau ada sengketa yang melibatkan PSI ya, partai seputar partai sosialis partai lupa saya sih. Partai Solidaritas Indonesia, gara-gara orang selain main-mainkan partai salah input, partai seputaran ibu kota dan lain sebagainya. Nah, jadi sahabat sekalian, apakah peluang makin membesar? Ya makin membesar. Karena dalam posisi misalnya 4-4, dalam posisi 4-4 ya, maka yang ada suara ketua Mahkamah Konstitusinya dia yang akan menang. Misalnya let's say yang 3 ini mengabulkan 01 dan 03, yang 3 menolak. Nah, kemudian 2 ini splitting ya. 1 ke sana, satunya ke sini ya. Maka terjadilah 4-4. Kalau 4-4, suara ketua yang kemudian akan menentukan. Di mana ada ketuanya, di situ yang akan menang. Cuma saya ingin menunggu hakim konstitusi ini sontoloyo apa enggak. Karena kalau hakimnya sontoloyo, from the beginning permohonan akan ditolak. Karena permohonan ini sama sekali tidak mempersoalkan hasil pemilu. Yang dipersoalkan adalah soal kecurangan yang terjadi bahkan jauh sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari dilaksanakan. Dan kalau kita bicara teori berpemilu, ya ini penggunaan pork barrel atau gentong babi ya, sehingga pemilu ini sebabi-babinya yaitu pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan azas
jujur dan adilnya, termasuk azas bebasnya, sehingga dikatakan sebagai pemilu yang melanggar konstitusi. Oke, ya, pemilu yang melanggar konstitusi. Karena ini pemilu yang melanggar konstitusi, maka ya tidak ada justifikasi untuk ditegakkan, untuk diakui hasilnya. Nah, tetapi ini sekali lagi ini sifatnya kualitatif. Apa yang dipermasalahkan? Ya pastilah diloloskannya Gibran Rakabuming. Kemudian yang kedua, politik gentong babinya, pork barrelnya, di mana bansos 597 triliun itu menjadi hal yang luar biasa. Yang kata Roma Hurmuzi, jangankan manusia, monyet pun kalau dibekali seperti itu akan untung, akan menang ya. Kemudian yang ketiga, Sirekap. Saya kira itu 3 besaran yang harus betul-betul dilihatkan. Selain memang keterlibatan istana secara umum dari fenomena-fenomena yang ada yang bisa dianalisis ya. Oke, sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Karena fakta-faktanya kan ada. Dia mau bilang cawe-cawe, dia mau manggil kepala desa, itu kan bukti-bukti keterlibatan ya. Bukti dia kemudian memutuskan gelontoran bansos dan lain sebagainya. Jadi omong kosong kalau bilang istana tidak terlibat dalam pemenangan ya. Hanya orang yang membutakan matanya dan menutup hatinya yang mengatakan Jokowi tidak terlibat. Bohong kalau Jokowi tidak terlibat, pasti terlibat. Jadi saudara sekalian, posisi 33+2. Ya, sekarang kita lihat apakah 3 ini cukup tegar ya untuk mengatakan tidak kepada fenomena pemilu yang curang ini, dan kemudian apakah akan ada satu hakim yang berpihak kepada yang 3 ini, ataukah semua hakim akan menjadi hakim yang sontoloyo mencari kebenaran formil dan menutup mata pada kebenaran yang sama-sama sudah kita ketahui sesungguhnya. Apalagi yang mau dibuktikan? Keterlibatan Jokowi dalam pemenangan 02 itu kan cerita yang semua orang sudah tahu.